membuat ringan ya. Sudah terkumpul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sekolah dasar di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Acara ini ditayangkan setiap pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube Sekolah Dasar. Pada pagi ini ada bahasan kita pada kali ini, yaitu topiknya adalah tentang alam sebagai laboratorium belajar. Di tengah-tengah kali ini atau pada pagi ini kita telah hadir salah satu kepala sekolah dasar dari SDN 8 Cisereh, Purwakarta, Jawa Barat. Mujurnya saya adalah orang Jawa Barat sehingga lebih mudah mengatakan Cisereh. Inilah Ibu Nur Hayati MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Cisereh, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Baik, selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabar Bu Nur? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Kori? Sehat juga di sana? Ya, Alhamdulillah sejauh ini sehat walafiat dan semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungannya. Dan izin Bu Nur dan juga para sahabat sekolah dasar di mana saja berada, kita sedikit nanti akan berbincang-bincang bagaimana topik atau bahasan kita pada pagi ini, di mana pada topik pagi ini kita tahu akan mengangkat tentang alam sebagai laboratorium belajar. Tentunya nanti Ibu Nur akan menjelaskan seperti apa sih alam sebagai laboratorium belajar itu. Nah, mungkin untuk mengawali atau bisa lebih memperkenalkan diri, silakan Bu Nur untuk memperkenalkan diri sekaligus juga menyampaikan apa sih yang berkaitan dengan alam sebagai laboratorium belajar. Silakan Bu Nur. Ya, terima kasih Pak Kori Rahardian. Sahabat sekolah dasar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati SPD MPD, Kepala Sekolah di SDN 8 Cisereh, Kahuripan Pajajaran, Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbagi atau sharing tentang pengalaman bagaimana pembelajaran di sekolah kami pada masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan tema yaitu alam dijadikan sebagai laboratorium belajar, sangat cocok pada masa pandemi ini karena pada masa pandemi sorotan terhadap pembelajaran sangat tajam. Kontrol dari masyarakat menjadikan sekolah berpikir kuat untuk mengupayakan pemenuhan pelayanan prima kepada peserta didik. Kendala dan keterbatasan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh selalu dihadapi, sehingga perlu solusi yang tepat. Keadaan yang memaksa siswa untuk dapat belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Nah, hal ini akhirnya menjadi satu cara guru atau sekolah untuk menjadikan pembelajaran yang bermakna, yaitu memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar menjadi sumber belajar, atau bahkan menjadi laboratorium belajar. Jadi pada masa pandemi ini karena keadaan yang memaksa anak-anak tidak dapat hadir bertatap muka di sekolah, ini bisa menjadi satu solusi
guru memanfaatkan lingkungan, baik di lingkungan di rumahnya, di sekitar, atau juga lingkungan sekolah, menjadi sarana, menjadi alat, bahkan menjadi sumber belajar bagi anak. Jadi anak akan berguru selain kepada guru di sekolah, tetapi berguru juga kepada alamnya. Nah, alam sebagai laboratorium artinya lingkungan di sekitar anak merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas bagi anak. Seperti itu, Pak Khori. Baik, Bu Nur, ini tertarik sekali, dan bahkan saya sebetulnya ketika Bu Nur mengangkat topik ini, saya tadi juga sudah coba melihat bagaimana sekolah ekologi ya, barangkali ya Bu ya, bisa dikatakan. Iya, betul. Tayangan-tayangan YouTube yang di-share oleh Ibu, dan ternyata memang menarik sekali. Nah, kira-kira begini Bu Nur, kira-kira moda atau tools apa saja sih yang digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya untuk anak-anak, gitu kan? Itu yang kira-kira toolsnya atau modanya seperti apa sih, Bu Nur? Ya. Untuk pembelajaran di sekolah kami menggunakan berbagai macam moda. Yang pertama mungkin karena sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, kami memanfaatkan platform yang sudah ada, yaitu GCR Pembelajar atau Google Classroom Pembelajar. Nah, kami menggunakan aplikasi itu ya, membuat sekolah maya. Jadi sekolah maya dibuat oleh sekolah ya. Di sana terdapat kelas-kelas sesuai dengan rombongan belajar yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami misalnya 9 rombongan belajar, maka kami membuka kelas di sekolah maya tersebut yang di sana diaktifkan akun-akun guru dan akun semua siswa. Nah, melalui Google Classroom Pembelajaran ini, kepala sekolah bisa memantau bagaimana proses pembelajaran secara daring. Nah, kepala sekolah bisa melihat ketika pagi hari guru memberikan salam sapa kepada anak-anak, kemudian melakukan absensi, kemudian menyampaikan materi, menyiapkan materi sekreatif mungkin dengan memberikan misalnya video-video pembelajaran yang mereka buatnya. Ini salah satu kreativitas dari guru. Ada salah satu guru di sekolah saya yang sampai saat ini ketika masa pandemi bisa menghasilkan lebih dari 150 video pembelajaran, karena memang setiap pembelajaran dia akan membuat video-video pembelajaran. Nah, selain itu juga kepala sekolah bisa melihat aktivitas bagaimana guru memberikan penugasan, siswa mengumpulkan tugasnya, guru memberikan umpan balik, sampai akhirnya pada proses pengumpulan portofolio gitu, sampai pada hasil evaluasi itu. Nah, selain itu sekolah kami juga memberikan memberikan solusi bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring full, yaitu dengan memberikan fasilitas guru kunjung. Mereka home visit ke sekolah, ke rumah siswa yang membutuhkan pelayanan khusus. Misalnya salah satunya adalah misalnya di kelas 1, kan di kelas 1 tidak semua siswa itu sudah pandai membaca atau menulis atau berhitung. Nah, pada kesempatan home visit ini guru akan memberikan penguatan pelayanan khusus kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, selain itu sekolah kami juga memanfaatkan alam tadi ya, sesuai dengan tema kita bahwa alam sebagai laboratorium belajar. Nah, di sini sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan manusia juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lain, bahkan makhluk tak hidup. Nah, apa yang mereka hadapi setiap waktu sebetulnya ada dalam pembelajaran atau materi-materi yang disampaikan oleh guru. Nah, pada kesempatan guru memberikan penugasan-penugasan yang bersifat life skill, kemudian yang bersifat aplikatif, yang bersifat kontekstual, guru memberikan tugas yang membuat siswa itu langsung berinteraksi dengan alam. Nah, lingkungan yang ada di sekitar rumahnya itu menyediakan berbagai sumber belajar.
yang tidak akan habis apabila mereka mempelajarinya. Ini tidak terbatas. Materi yang ada di alam itu tidak terbatas. Tidak terbatas oleh 4 dinding yang di kelas yang biasa anak terkungkung gitu ya. Anak belajar merasa hanya duduk manis, menulis, membaca, menyimak penjelasan guru atau sedikit berdiskusi. Tetapi ketika memanfaatkan alam, ini anak akan lebih banyak bergerak ya. Seperti yang memang sesuai dengan kondisi siswa sekolah dasar itu, memang dia belajar itu inginnya bergerak gitu, motoriknya. Dengan bergerak ini, mereka akan banyak menemukan hal-hal yang hal-hal yang baru, materi yang disampaikan oleh jadi materi yang disampaikan oleh guru kadangkala hanya terbatas gitu ya. Misalnya belajar fotosintesis, arti dari fotosintesis ketika dia melihat langsung, mengamati langsung di lingkungan fotosintesis itu terjadinya seperti apa saja yang bisa menyebabkan adanya proses fotosintesis, itu akan tergali banyak hal yang sebetulnya tidak dijelaskan oleh guru, anak menemukan sendiri. Maka inquiry dan discovery-nya itu akan berjalan gitu Pak Kori. Sahabat sekolah dasar, di acara ngopi kita pagi ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nur ini terkait dengan topik tadi yang disampaikan. Tentunya ini pembelajaran yang memang bagaimana si anak tidak hanya di lingkungan sekolah gitu ya Bu ya, tetapi memang di luar kira-kira seperti itu. Nah Bu Nur, kira-kira dampak apa Bu? Dampaknya ya, dampak khususnya bagi si anak sendiri, kemudian juga guru dan tentu juga orang tua. Kira-kira dampak apa sih Bu yang mungkin Ibu lihat atau Ibu rasakan sendiri gitu ketika memang topik kita ini atau misalkan pembelajaran alam ini memang sangat dirasakan oleh mereka. Kira-kira bagaimana Bu menurut Ibu? Sejauh ini laporan dari guru gitu ya, dengan menggunakan alam sebagai sumber belajar anak, ya, anak tidak terbebani. Anak merasa enjoy, bahagia, ya, karena tidak merasa sedang belajar. Mereka melakukan penelitian, melakukan pengamatan itu natural. Itu yang dirasakan anak. Jadi mengurangi kejenuhan yang selama ini pembelajaran jarak jauh itu ya sebetulnya mereka ingin bergerak, ingin bermain dengan teman, ingin bertemu dengan guru. Tetapi dengan dibuat penugasan yang melibatkan lingkungan sekitar itu menjadi anak merasa kejenuhannya berkurang. Kemudian bagi orang tua yang mungkin sudah banyak ya diberita bagaimana kesulitan orang tua membimbing anak-anaknya ya yang tadinya tidak biasanya menyerahkan semua pendidikan kepada guru, sekarang mau tidak mau ya orang tua turun langsung menjadi guru, banyak keluhan. Nah, dengan cara seperti ini, pembelajaran yang seperti ini, orang tua tidak terbebani lagi. Karena mereka biasanya membantu, menyiapkan, ayo kita keluar, kita ke taman gitu ya. Kita lihat kolamnya, itu penugasan-penugasan yang sifatnya sehari-hari mereka lakukan, tetapi sebetulnya itu pembelajaran. Nah, selain itu juga untuk guru, ya tadi dampaknya bagi guru juga sebetulnya bukan hanya siswa saja ya, Pak Kori, yang mengalami kejenuhan dengan pembelajaran semacam ini gitu ya. Tetapi dengan cara seperti ini, iya betul. Nah, dengan sekarang menggunakan alam ya sebagai sumber belajar bagi anak itu, guru tapi jadi lebih tertantang, lebih kreatif, lebih inovatif untuk memberikan penugasan-penugasan yang mereka berpikir apa ya yang akan digali lagi dari lingkungan sekitar, apa ya yang akan dipelajari lagi meskipun itu tidak keluar dari tema pembelajaran yang sudah disederhanakan ya tetap kita mengacu pada kurikulum gitu, disesuaikan. Itu guru menjadi lebih bahagia lagi ya, karena pembelajaran itu kan yang bermakna itu mengena, kemudian menjadi habit bagi anak, menjadi pengetahuan baru, kemudian menjadi kuat menempel di dalam dirinya. Tetapi
satu yang mungkin sering kita lupakan, bahagia. Belajar itu harus bahagia. Ya, jadi siswanya, iya jangan lupa bahagia. Siswanya bahagia, orang tuanya bahagia, gurunya juga harus bahagia. Jadi kalau misalnya dilakukan dengan senang, dengan bahagia, pembelajaran itu tidak akan menjadi berat, tidak menjadi beban, tetapi terasa ringan. Ada satu lagi Pak Khori, jadi pembelajaran di sekolah kami selain ada tadi menggunakan aplikasi ya untuk daring, kemudian home visit, kami juga di kala tertentu sekolah dan lingkungan terasa aman, siswa diberikan kesempatan secara berkelompok ya, 3 atau 4 paling banyak 5 siswa ke sekolah untuk melakukan aktivitas piket. Nah, pada kesempatan aktivitas piket ini, guru memberikan penguatan-penguatan. Jadi materi pelajaran yang dikira mengalami kesulitan anak gitu ya, itu dikuatkan di sekolah. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang biasanya secara normal pagi hari berdoa, kemudian duha gitu ya, kemudian senam mungkin ya, meskipun itu tetap dilakukan di sekolah, kadangkala mungkin ada luput. Nah, ketika kegiatan piket ke sekolah, anak itu kembali diingatkan dengan pembiasaan-pembiasaan baik itu. Kemudian tadi saya katakan bahwa ada penguatan materi pembelajaran yang dianggap sulit oleh anak, itu guru lakukan langsung kontekstual di alam gitu. Jadi alam yang tadi di rumah, kemudian di sekolah juga guru memanfaatkan lingkungan sekitar untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, sesuai untuk yang sekarang ini di Purwakarta sedang ada program Pak Khori, programnya itu yang disebut dengan TDBA atau Tatanen di Balai Atikan. Nah, Tatanen di Balai Atikan ini sebetulnya bukan hal apa, Bu? Itu konsepnya kita kan karena sekolah kami ini berbasis alam dan mengusung kearifan lokal. Jadi menggunakan bahasa Sunda ya, tetapi sebetulnya itu secara luas maknanya itu akan berguna, akan sama, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan di seluruh sekolah di Indonesia gitu. Hanya bahasa saja. Nah, di Tatanen di Balai Atikan ini memakai konsep untuk pembelajarannya memakai basis pancaniti, sedangkan untuk pertaniannya itu menggunakan permakultur gitu. Nah, pancaniti ini sebetulnya di dalam kurikulum 2013 itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, karena pancaniti itu kan terdiri dari niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Itu sama dengan model pembelajaran di kurikulum 2013 gitu. Jadi mulai Bu Nur, maaf, bisa di bahasa Indonesia kan niti jati, niti diri ya. Iya, niti bisa ya. Bisa, karena itu sama dengan 5M ya, kalau untuk di pembelajaran di kurikulum 2013 itu ya. Niti harti itu anak harus mengerti dulu. Sama kan ya, dalam sintak atau tahapan-tahapan pembelajaran di kurikulum 2013 juga, itu anak mengerti. Kemudian memahami itu benar-benar bukan hanya paham, ini sampai ke hati gitu ya. Kemudian yang ketiga, niti bukti. Niti bukti itu adalah bagaimana siswa membuktikan melalui pembuktian, melalui percobaan, menganalisis, mensintesis. Kemudian nanti ada niti bakti, hasil dari penelitian si anak ini diaplikasikan. Sampai nanti pada niti sajati, siswa itu akan mengkomunikasikan dalam bentuk berbagai macam laporan. Ada yang secara tertulis, misalnya laporan atau jurnal, atau juga secara lisan melalui video yang diunggah untuk diberikan kepada guru sebagai laporan pembelajaran. Jadi sebetulnya yang dari pancaniti itu sebetulnya sama dengan proses pembelajaran yang ada di kurikulum 2013, seperti PBJL itu juga, project based learning gitu. Jadi tahapan-tahapan itu, jadi seperti itu. Saya tadi sedikit menyinggung bahwa Ibu tadi menyampaikan bahwa guru selalu dituntut untuk berkreativitas, karena ini
melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajarnya di luar sekolah atau di alam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, adakah hasil dari peserta didik gitu? Hasilnya gitu dari peserta didik, dan juga mungkin apakah juga melibatkan warga sekolah atau warga sekitar atau bagaimana Bu? Kira-kira bagaimana Bu menurut Ibu? Hasil apa sih yang misalkan kira-kira? Ya. Silakan Bu. Ya, alhamdulillah mungkin dari segi pembelajaran anak bisa lebih memahami ya materi karena belajar secara langsung ya, konkret ya. Anak belajar melihat langsung, membuktikan langsung, jadi merasakan langsung. Jadi anak belajar konkret, kemudian tidak abstrak ya, yang tadinya mungkin apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan ya, apa yang dimaksud dengan skala untuk pelajaran matematika. Karena dengan alam ini bukan hanya belajar tentang pengetahuan alam, bukan hanya IPA saja. Semua muatan pelajaran itu dapat tergali ya, matematikanya ya. Nah ini dalam kegiatan pertanian permakultur gitu ya, anak itu kan belajar mulai dari penyemaian ya, mulai dari membuat semai ya, dan media semainya pun anak buat sendiri, tidak membeli dari tukang bunga atau toko pertanian ya. Jadi mereka belajar tentang skala perbandingan. Mereka mengolah media semai dengan media tanam kan berbeda. Itu perbandingannya sekam bakarnya seapa, kemudian tanahnya, kemudian koheknya, itu mereka akan belajar secara langsung apa itu yang dimaksud dengan perbandingan atau skala, gitu ya. Kemudian satuan ukuran, yang tadinya apa satuan ukuran baku, satuan ukuran apa yang tidak baku. Ada satuan ukuran, nah ketika dibicarakan perbandingannya 1, 1, 1 gitu ya. Tetapi satunya itu apakah 1 ember, 1 liter, 1 kilo, ya itu akan belajar secara langsung. Oh iya, ini yang dimaksud dengan satuan ukuran baku, 1 ember, 1 gelas misalnya ya. Jadi pengetahuannya itu lebih melekat dan lebih nyata gitu ya pengetahuannya. IPA-nya begitu juga, bagaimana perkembangbiakan makhluk hidup, ada yang generatif, ada yang vegetatif. Ketika dia menyemai dengan bibit biji ya, dengan biji, itu akan mengetahui oh ini yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif. Tapi generatifnya apa? Ada yang generatif alami yang melalui penyerbukan. Anak akan belajar tentang penyerbukan. Kemudian itu dengan sendirinya menemukan sendiri, ya. Nah itu dari segi kecerdasan intelektual. Kemudian yang kedua, Bu Nur, jadi bukan hanya sekedar teori ya Bu ya, jadi langsung dipraktekkan di lapangan gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah hasil yang lainnya ketika anak belajar bercocok tanam tadi, tatanan dibaliatikan, dia mulai belajar menyemai sampai dia merawat ya, itu ada tumbuh setelah 2 minggu itu tanaman yang disemai itu dimasukkan ke polybag, kemudian di polybag juga dia rawat ya, masukkan ke dalam media tanam, itu akan tumbuh rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup lain, kemudian akan mencintai alamnya. Dan yang terutama lagi ketika mencintai lingkungan, mencintai alam, dia akan ingat dengan Sang Maha Pencipta. Nah kemudian itu yang untuk ke penguatan karakter. Kemudian yang ketiganya, siswa akan menemukan hal lain ketika dia belajar ekonomi, belajar IPS, ya, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ketika dia memanen, ya, bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri. Ketika panen di sekolah itu kami biasanya selain dikonsumsi sendiri juga dibagikan kepada anak. Anak dengan bangganya itu membawa ke rumah. Ini hasil panen saya, gitu ya, luar biasa kan? Nah kemudian iya, selain itu juga kami untuk cintanya kepada lingkungan menggunakan penyubur itu, penyubur alami atau nutrisi alami yang dibuat sendiri Pak Kori. Jadi kami tidak menggunakan zat kimia. Anak-anak diajarkan untuk membuat nutrisi yang dibuat dari alam. Nah ini salah satu membawa anak untuk bijak terhadap alam. Jadi anak-anak memanfaatkan limbah. Saya di Purwakarta itu kan ada pasar induk ya Pak Kori. Nah kami itu berkunjung ke pasar induk, mengambil buah-buahan yang sudah tidak layak untuk dijual, kami ambil itu gratis ya.
kami bawa ke sekolah, kami praktekkan membuat berbagai macam nutrisi untuk penyubur tanaman itu. Nah, ini anak akan belajar juga bagaimana membuat ekoenzim, membuat POC, membuat PSB, membuat biokompon, kemudian menyiapkan komposternya macam-macam. Anak di rumah juga ditugaskan untuk membuat komposter mini. Kalau di sekolah yang besar gitu, kemudian ada banana cycle. Nah, untuk di rumah mereka bijak untuk mengolah limbah rumah tangga. Ini orang tua tadi menghasilkan apa? Orang tua akhirnya belajar bersama dengan anak. Bukan hanya anaknya saja yang belajar. Ketika sudah diajarkan di sekolah, anak mempraktekkan di rumah bersama dengan orang tua. Tanamannya menjadi subur karena mendapatkan nutrisi yang mereka buat sendiri dari komposter itu. Nah, kemudian sampah yang biasanya ditumpuk di tempat pembuangan sampah akhir gitu ya, sekarang di lingkungan kami di perumahan Diana Anyar ini mulai berkurang karena anak-anak dan masyarakat termasuk guru-guru, Pak Kori, ketika ke sekolah itu membawa tentengan sampah. Jadi sampah rumah tangganya itu yang organik dibawa ke sekolah. Kalau misalnya di rumahnya kan hanya komposter mini ya, tidak cukup untuk menampung itu. Maka anak-anak bawa sampahnya ke sekolah, langsung disimpan di banana cycle gitu. Nah, di sana anak juga akan mendapatkan hal baru ya. Jadi bukan hanya komposter itu, juga nutrisi-nutrisi yang dipanen di sekolah itu menumbuhkan jiwa usaha, wirausaha bagi anak gitu. Oh, ternyata dari sampah bisa dibuat seperti ini. Nah, itu pengolahan untuk limbah organik. Nah, ada lagi limbah anorganik ya, seperti plastik, kemudian botol-botol bekas, botol beling, atau bahkan palet itu ya. Kami manfaatkan anak-anak buat ekobrik. Ekobriknya dibawa ke sekolah, dijadikan bedengan untuk bercocok tanam, membuat tanaman itu. Bedengannya tidak hanya menggunakan bata, tetapi dari ekobrik yang mereka buat. Kemudian dijadikan kursi taman, ya. Kemudian dijadikan kursi sofa. Itu di sekolah kami sudah ada 1 set sofa, Pak Hori, dari sampah ya. Dari sampah yang dibuat oleh anak-anak bersama dengan guru. Itu sudah jadi satu set sofa yang disimpan di kantor gitu. Nah, itu mungkin salah satu ya, bukan hanya dari segi kecerdasan intelektual ya, tadi pengetahuannya bertambah, anak belajar enjoy, juga itu tadi hasil-hasil dari proses pembelajaran yang menggunakan alam itu. Seperti itu. Baik, Bu Nur, apakah dalam proses pembelajaran di alam tersebut ini anak kelas rendah sampai dengan kelas tinggi, artinya di kelas 1 sampai dengan kelas 6, atau memang ini diperkenalkan hanya untuk anak mulai dari kelas tinggi saja, atau bagaimana, Bu? Kira-kira seperti apa, Bu? Oh iya, jadi untuk pengenalan alam sebagai laboratorium belajar itu tidak hanya di kelas tinggi, tetapi mulai dari kelas 1. Bahkan itu disesuaikan KD-KD kompetisi dasar yang ada dimasukkan ke dalam muatan lokal, yaitu pendidikan lingkungan hidup. Selain untuk MUPEL yang lain, mata pelajaran yang lain, tetapi ada difokuskan pada muatan pendidikan lingkungan hidup. Nah, setiap kelas ini disesuaikan. Jadi antara kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 itu akan berbeda. Bedengan tiap kelasnya itu tumbuhan ya, atau ya itu akan berbeda. Apa yang dibuat, apa yang dipelajari disesuaikan. Jadi bedengan yang di setiap kelas. Jadi kami bukan hanya memiliki pertanian sekolah, tetapi kelas. Jadi tiap bedengan itu punya bedengan yang terdiri dari kaum permakultur itu kan tidak homogen ya, heterogen. Jenis tanamannya itu tidak satu jenis. Itu terdiri dari ada sayurannya, ada yang berbuah, kemudian ada yang berbunga. Nah, anak itu mempelajari juga itu tanaman berbunga yang edible, yang bisa selain untuk penghias sebagai penghalau juga hama, itu bermanfaat juga sebagai bahan makanan atau minuman gitu. Jadi dalam satu bedengan itu setiap kelas akan berbeda, tetapi tetap diajarkan bagaimana pertanian permakultur. Jadi pertanian permakultur itu adalah mengembalikan kehidupan
alam sesuai fitrahnya gitu. Jadi tidak, kalau yang dibuat-buat itu kan misalnya satu bedengan hanya satu jenis tanaman saja. Tetapi kalau dalam permakultur itu beragam makhluk hidup yang hidup di sana. Bahkan di sana anak untuk sekarang ini sudah tidak takut, sudah tidak jijik lagi dengan cacing. Sudah tidak takut lagi dengan ulat gitu. Tidak takut lagi, tidak jijik lagi dengan kohe. Kohe itu kotoran hewan ya. Bisa kotoran hewan kambing atau sapi, itu mereka sudah tidak jijik lagi karena ketika membuat media semai dan membuat media tanam itu mereka mengaduk seperti biasa saja, seperti tanah. Nah, ini diajarkan juga bahwa kita juga berasal dari alam gitu. Nah, jadi jelas untuk pembelajaran itu tidak hanya untuk kelas tinggi, tetapi mulai dari kelas rendah juga sudah dilakukan pembelajaran berbasis alam seperti itu. Oke, berarti sudah mulai diperkenalkan lah paling tidak ya Bu ya? Iya, iya. Ya, betul. Tadi plastik. Iya. Sahabat sekolah dasar di mana saja berada, di acara Ngobrol Pintar pagi ini luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman atau cerita yang disampaikan tadi oleh Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati ini adalah sekali lagi saya sampaikan kepala sekolah dasar negeri 8 Cisere di Kabupaten Purwakarta. Nah, barangkali yang terakhir Bu Nur, kira-kira harapan apa sih ke depan yang ingin disampaikan kaitannya kan dan belajar Pancasila. Nah, kira-kira harapannya seperti apa? Ya, mungkin bukan harapan saya saja, mungkin harapan semua stakeholder pendidikan ya. Itu ingin pendidikan ini tambah maju. Kemudian ya untuk yang sekarang ini Bapak Menteri sudah menggaungkan tentang konsep belajar merdeka ya, merdeka belajar. Nah, sebetulnya ini sejalan dengan pembelajaran yang sedang kami lakukan di sekolah kami gitu ya. Jadi belajar itu anak ini sama tidak terbebani, guru juga tidak merasa mempunyai patokan ya khusus gitu ya untuk pembelajaran, tetapi pada intinya harapan tujuan dari pendidikan nasional itu dapat tercapai ya kepada anak-anak, bisa dihasilkan lulusan dari sekolah itu menghasilkan anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak-anak dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan alam sebagai laboratorium belajar itu anak bisa dicontohkan ya dalam pembelajaran, misalnya ketika belajar tentang perkembangan makhluk hidup ya, anak itu akan merawat dengan disiplin, dengan penuh kasih sayang ya, kemudian dengan teliti, dengan kesabaran. Jadi ketika baru ditanam ini tidak perlu berpikir harus ingin segera mendapatkan hasil yang bagus. Anak diperbolehkan atau ketika anak gagal dalam tanamannya gitu ya, dalam merawat tanamannya, itu guru tidak memberikan hukuman atau judgement bahwa kamu ini tidak benar pembelajarannya. Tetapi dari kesalahan itu, dari kegagalan itu akan ditemukan ilmu baru. Anak akan mempelajari, oh kenapa ya tanaman saya ini menjadi layu, tanaman saya menjadi kering. Nah, anak akan mempelajari, menganalisis, mensintesis, oh iya karena mungkin saya menyiramnya terlalu banyak, karena ada aturan. Kemudian oh nyiramnya saya mungkin kurang tepat waktu. Mereka akan membandingkan ketika dia menyiram pagi hari, siang, atau sore. Kemudian ketika siramnya hanya disemprot atau diguyur, atau ini akan menemukan sendiri ya pembelajaran dari kegagalan. Nah, ini akan menjadikan anak itu menjadi anak yang mandiri dan tidak mengeluh gitu. Mandiri dan tidak mengeluh. Mereka menerima kesalahan, menerima kekurangan. Nah, itu akan memperbaiki ke depannya. Nah, kemudian selain dalam segi penguatan pendidikan karakter, di sini juga penguatan untuk kecintaan terhadap budaya atau kearifan lokalnya itu ditingkatkan, semakin meningkat. Kemudian selain dia cinta dengan
keindonesiaannya, mereka juga selalu mengupdate pengetahuan, membuka wawasan global, mengenal lingkungan di luar Indonesia melalui ya itu tadi pemanfaatan gadgetnya. Guru kan di sini tidak hanya fokus hanya pembelajaran di alam saja, tetapi ada juga yang pembelajaran menggunakan media-media elektronik ya. Nah, anak juga ditumbuh kembangkan daya literasinya untuk menambah wawasan, bukan hanya wawasan Nusantaranya saja, tetapi lebih luas lagi adalah sampai ke mancanegara. Nah, mudah-mudahan harapan saya dengan pembelajaran yang pada masa pandemi sebetulnya mungkin banyak dikeluhkan, banyak kekurangan, tapi mungkin di satu sisi ini juga menjadi pembelajaran yang menarik, yang awal-awalnya dulu jarang sekali guru menggunakan IT gitu ya. Nah, sekarang gurunya menjadi melek, kemudian siswanya juga mau tidak mau jadi melek juga IT-nya ya. Nah, itu mungkin dari sisi positifnya gitu. Ya. Iya, mudah-mudahan hasil dari pendidikan di masa pandemi ini harus lebih bagus ya. Meskipun mungkin ada kecenderungan masyarakat menilai hasil pendidikan di masa pandemi ini rendah atau apa, tapi kita optimis saja, anak-anak kita bisa belajar dalam kondisi apapun begitu. Baik, Bu Nur, saya kira harapan Bu Nur tentu juga harapan untuk kita semua yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa dengan berbagai pola belajar, meskipun memang di masa-masa pandemi seperti ini. Dan sahabat sekolah dasar di mana saja berada, tadi kita sudah mengupas banyak atau ngobrol pintar dengan Kepala Sekolah SD Seri Ibu MPD, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang positif dan banyak hal-hal sekali yang akan kita petik dari proses pembelajaran di Sekolah Ibu Nur Hayati. Nah, jadi sekali lagi kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hayati sudah sama-sama tentunya ngobrol-ngobrol pagi atau ngobrol-ngobrol pintar nih, ngopi ngobrol pintar dengan sahabat sekolah dasar di Direktorat Sekolah Dasar ini. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan juga seluruh masyarakat mulai dari Sabang sampai Merauke, silakan saksikan terus channel YouTube yang selalu ditayangkan di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian Barat, dengan topik-topik yang menarik, dengan obrolan-obrolan pintar, namun tentunya pintar, santai, dan tentunya berkualitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Nur Hayati, dan mudah-mudahan harapannya itu tadi tentunya harapan untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih banyak. Dasar, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bu Nur. Baik, sahabat sekolah dasar di mana saja berada, itulah tadi hasil kami ngobrol-ngobrol pintar atau ngobrol santai dengan Ibu Nur Hayati, Kepala Sekolah Dasar Negeri Cisereh Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya Korir Hadian undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Yeay.